Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Pratika Pratama dengan NIM C20222143 ingin membuat video pembelajaran tentang kecerdasan buatan, yaitu tentang Human Action Recognition. Pada halaman pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian apa itu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, tentang potensi dan tantangannya. AI adalah teknologi revolusioner yang merubah cara hidup kita dan dalam bekerja. Meski memiliki banyak potensi, AI juga memiliki kekurangan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia, seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, dan membuat keputusan. Tujuannya adalah menciptakan perangkat yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengenalan bahasa alami, dan pembelajaran mesin atau machine learning. AI mencakup berbagai teknologi, mulai dari algoritma sederhana hingga sistem yang kompleks yang dapat beradaptasi dan belajar dari pengalaman. AI memiliki tantangan masa depan, yaitu yang pertama adalah era etika robotik, di mana era-era kecerdasan buatan yang terbuat dari robot dapat membuat tenaga-tenaga dari manusia bisa tergantikan. Yang kedua yaitu keamanan data. Yang ketiga yaitu pekerjaan masa depan. Di masa depan nanti, AI mungkin akan menguasai semua lapangan pekerjaan karena tenaga manusia sudah tidak relevan lagi. Yang keempat yaitu ada regulasi global. AI mempertanyakan isu-isu etika dan keamanan, masa depan kerja, dan regulasi dunia yang menjadi fokus utama. Pengertian HAR atau Human Action Recognition. HAR adalah teknologi AI yang mengenali dan mengklasifikasikan gerakan manusia. Human Action Recognition atau HAR adalah pengenalan tindakan manusia adalah bidang dalam pengolahan citra komputer dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia berdasarkan data visual, seperti gambar atau video. Teknologi ini membuka sistem untuk mengenali berbagai tindakan atau perilaku manusia secara otomatis, seperti berjalan, berlari, melompat, duduk, atau yang lainnya. Data ini diambil dari data Kaggle oleh Kirosafraf Human Action HAR. Dataset HAR ini terdiri dari gerakan sensor dan video. Penggunaan dataset HAR yang pertama yaitu pelatihan model AI. Dataset ini digunakan untuk melatih model pembelajaran machine learning dan pembelajaran mendalam deep learning agar dapat mengenali berbagai tindakan manusia. Yang kedua yaitu keamanan dan pengawasan. Deteksi perilaku mencurigakan atau pola gerakan tertentu di area publik, misalnya untuk mendeteksi kejadian tertentu dalam video pengawasan. Yang ketiga, rehabilitasi dan kesehatan. Memantau pergerakan pasien atau pasien rehabilitasi melalui sensor atau video untuk menilai kondisi fisik mereka. Yang keempat yaitu interaksi dengan sistem komputer. Menggunakan gerakan tubuh untuk mengontrol aplikasi atau perangkat, misalnya kontrol gestur atau pengalaman aksi dalam game interaktif. Data HAR memiliki beberapa tantangan. Yang pertama yaitu adanya variasi gerakan manusia yang beragam, membuat klasifikasinya rumit. Yang kedua yaitu faktor eksternal, pemakaian pakaian, alat bantu, dan lingkungan mempengaruhi akurasi HAR. Yang ketiga, data tidak seimbang, sulit mendapatkan data gerakan yang seimbang untuk semua jenis aktivitas. Proses pemodelan machine learning. Yang pertama yaitu persiapan data. Data HAR diperoleh dan diproses untuk pemodelan. Yang kedua, pilihan algoritma. Algoritma machine learning dipilih sesuai dengan jenis data HAR. 3. Pelatihan model. Model machine learning dilatih dengan menggunakan dataset HAR. Selanjutnya yaitu hasil pengenalan tindakan manusia. Dalam akurasi prediksi, model desain dapat memprediksi gerakan dengan arus tinggi yaitu 85%. Sementara dalam lag real time, sistem AI memberikan hasil analisis nyaris instan, yaitu kurang dari 5 detik.
Presisi aktivitas panel tindakan spesifik mendekati presisi sempurna, yaitu 97%. Berikut adalah data-datanya. Ada foto anak kecil yang sedang tidur, ada orang yang menari dan mendengarkan musik. Seperti inilah data-datanya. Evaluasi model HCR. Yang pertama yaitu akurasi model, berfokus pada sejauh mana model HCR dapat memprediksi dengan tepat. Yang kedua itu waktu eksekusi, mengevaluasi seberapa cepat model HCR memproses data. Yang terakhir yaitu stabilitas prediksi, menilai konsistensi hasil prediksi model HCR dalam jangka panjang. Kesimpulan dari implementasi HCR ini adalah: 1. Inovasi berkelanjutan. HCR berpotensi meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Perlu evaluasi kontinu atau berlanjut untuk mendapatkan hasil terbaik dari HCR. Yang terakhir yaitu kolaborasi interdisiplin. Implementasi atau penerapan HCR efektif dengan kolaborasi berbagai disiplin ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari apa itu Human Action Recognition. Terima kasih.